Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini sedikit ingin berbagi tentang cara membuat aplikasi menggunakan AI, ya, aplikasi seputar dunia pendidikan madrasah, ya. Contohnya, rekan-rekan bisa membuat aplikasi SPMB mandiri untuk madrasahnya atau PPDB dan lain sebagainya, ya. Bisa juga menggunakan membuat aplikasi CBT agar sesuai dengan keinginan seperti apa. Bisa juga misalkan membuat perpustakaan digital, arsip dan lain sebagainya. Sangat-sangat mudah sekali tanpa rekan-rekan harus mengerti bahasa pengkodingan atau pemrograman, ya. Ini contohnya, ini buku-buku perpustakaan digital atau CBT-nya. Ini aplikasi harus login terlebih dahulu, daftar PMB termasuk form dan lain sebagainya agar kita lebih berekspresi, lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan untuk aplikasi pendataan emis. Contohnya, ya, seperti apa? Silahkan rekan-rekan kunjungi Shortlink ini juga dibuat menggunakan ini, ya, aplikasi AI, sangat mudah sekali. Kunjungi Madrasah Hebat ini /gas double s, ya. Nanti rekan-rekan akan dialihkan, ya, ke Gemini. Rekan-rekan bisa menggunakan yang pro ataupun yang gratis juga sama bagusnya, ya, hampir sama. Contohnya seperti ini. Buatkan aplikasi SPMB MTS Negeri Dongeng. Nah, nanti akan disuguhkan, ya, beberapa pertanyaan. Inginnya seperti apa? Nah, oke. Sistemnya mau seperti apa? Mau publik atau harus login terlebih dahulu siswa? Silakan. Nah, ini dijawab terlebih dahulu. Contohnya bersifat publik aja. Nah, untuk nomor 1. Kemudian menu pendaftarnya silakan dijawab. Jika ada yang ingin ditambahkan diketik saja, misalkan download brosur. Tiga, datanya apa saja, silahkan. Nanti misalkan ini sekedar contoh saja untuk penggunaan produksi, silahkan nanti dilengkapi oleh rekan-rekan, ya. Ini admin saja, role admin saja contohnya, ya. Karena kita bersifat publik, jadi siswa nggak mesti harus login. Tapi sekali lagi silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Selanjutnya sambil nunggu dibuatkan, silahkan rekan-rekan buka Google Sheet. Google Sheet bikin baru saja. Oke, setelah bikin baru jangan lupa di bagian ekstensi pilih AppScript. Ini luar biasa sekali. Kita bisa membuat aplikasi hanya menggunakan Google Sheet dan AppScript. Nah, ini sudah dibuatkan, ya. Panduannya tinggal dibaca saja untuk rekan-rekan yang pertama kali. Tapi kalau untuk yang udah expert tinggal langsung ke back end dan front end saja. Oke. Jangan lupa kasih nama untuk memudahkan manajemen, ya, atau pencarian ke depannya. Misalkan PPDB 2029. Ininya juga bebas sebenarnya, ya, untuk penamaannya, hanya saja untuk memudahkan kita. Nah, oke, contohnya seperti ini.
backend, kita copy, taruh di GS, kode GS hapus saja, simpan, jangan lupa save. Yang kedua, kita bikin HTML untuk front end-nya. Indeks, perhatikan huruf besar huruf kecilnya ya, terutama yang bagian I. Silahkan ikuti petunjuk. Kalau di petunjuk I nya I besar berarti harus I besar. Indeks HTML itunya nanti ya, seperti kalau I kecil menggunakan I kecil ya. Ini front end untuk bagian luarnya seperti ini, kita copy, simpan. Database-nya masih kosong, harus kita ini terlebih dahulu ya, jalankan. Kita buat database-nya dengan cara setup database. Jalankan. Pertama butuh otorisasi, tinggal izinkan saja untuk membuat otomatis atau mengakses Google Sheet kita ya. Kita izinkan agar script ini bisa membuat otomatis sesuai kode yang dibuat oleh Gemini. Tunggu prosesnya, ini kadang cepat kadang lambat ininya ya. Tapi tampilannya udah cukup bagus, formulir dan lain sebagainya, kemudian akun admin dan lain sebagainya ini sudah dibuatkan. Nah ini kalau belum verifikasi, klik lanjut saja, kemudian klik buka aplikasinya apa tadi, aplikasi PPDB kalau saya namanya ya. Termasuk kalau misalkan rekan-rekan pada saat form agar masuk dalam satu folder, tinggal di copy saja, misalkan foldernya folder nanti PPDB 2029 contohnya. Nanti agar data yang diupload ya, yang diupload foto, kartu keluarga masuk dalam satu folder, tinggal di copy saja ID-nya, nanti minta bantuan Gemini untuk masukkan. Jadi foto, kartu keluarga, misalnya surat kelulusan atau ijazah, nanti masuk dalam satu folder. Oke, kita tunggu. Oh ini masih lanjut. Setelah itu, maka setelah kita beri akses otorasi, maka akan dibuatkan otomatis database. Nah ini pendaftar, user, apalagi oke, sudah ya pendaftar user. Selanjutnya setelah klik jalankan tadi database, tinggal kita deploy saja. Ini langkah terakhir ya, langkah terakhir. Di bagian deskripsi bebas, boleh versi 1 atau samakan juga PPDB 2029. Ini bagian yang memiliki akses anyone atau siapa saja, agar semua orang bisa mengakses aplikasi kita. Kita tunggu. Oke, sudah, tinggal boleh disalin atau langsung diklik juga bisa. Kita coba login. Ini usernya, adminnya juga sudah dibuatkan. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita coba misalkan login admin. Kalau tampilannya kurang sreg, kurang ini ya, tinggal disesuaikan saja, minta Gemini misalkan dibuatkan statistik dan lain sebagainya. Nah ini form pendaftarannya, formulir dan lain sebagainya. Contohnya saya pengen mengganti isian formulirnya seperti ini agar sesuai dengan ini ya, sesuai dengan emis. Tinggal perbaiki saja, nanti
sesuaikan isian form dengan data di bawah ini. Oke, kita tunggu Gemini untuk memprosesnya. Setiap perubahan jangan lupa tergantung apa yang dirubahnya ya. Nanti kalau misalkan bagian front end-nya berarti kita cukup merubah indeksnya saja. Kalau tadi yang diminta itu database-nya ya, bagian back end-nya, berarti yang dirubah ini nanti ya. Kita update, sesuaikan. Nah, kita cari back end-nya lagi. Tunggu. Masih proses ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Mau tampilannya seperti apa, logo dan lain sebagainya, tahun dan lain sebagainya, silahkan. Langkah selanjutnya ini masih proses. Adapun oke, kita copy terlebih dahulu. Ini ditimpa saja, di blok semua, Ctrl A, simpan. Karena database yang semula singkat seperti ini kita jalankan ulang agar database-nya ini mengupdate ya, database yang baru, termasuk tampilan. Kita copy. Kalau misalkan ada perubahan, nah ini ada perubahan, tadi 700 sekarang hampir 400-an ya. Kita ini ya, karena ada butuh akses ke database yang baru untuk merubahnya. Jadi seperti itu, setiap ada perubahan nanti silahkan dirubah ininya. Kemudian deploy baru, atau kalau untuk masih dalam proses pengembangan bisa menggunakan deploy uji ya. Nanti kalau misalkan sudah final baru nih, oke, buka ppdb tidak aman, kita izinkan. Proses loading, nanti maka akan diperbaiki isian ppdb nya. Nah, untuk rekan-rekan yang tadi deploy uji ini selama kita masa pembuatan ya, bisa menggunakan deploy uji. Nah, ini dibuatkan cara lengkap ya. Oke. Coba kita hapus terlebih dahulu. Untuk ininya kita ulangi, jalankan biar nah ini otomatis dibuatkan ulang database-nya sesuai dengan isian yang diminta atau yang kita inginkan. Kita refresh, coba kita mulai daftar. Nah ini udah lengkap nih, namanya nick dan lain sebagainya, tanggal lahir, upload ijazah, ini harus PDF ya, ini PDF ya. Kemudian kartu keluarga, misalkan pas foto harus gambar, nah seperti ini. Oke, seperti itu rekan-rekan, sangat mudah sekali. Linknya tadi di bagian sini ya, gas. Tinggal nanti bagaimana selengkapnya agar kita mengkostum domain agar tidak terlalu panjang ya, seperti ini tanpa contohnya.
rekan-rekan bisa menyertakan di blogger ya, di ini blog, ataupun bisa juga rekan-rekan nanti di menggunakan Google Sheet, aplikasi ini Sheet Google ya, seperti ini jadi aplikasinya lebih simpel nanti. Nah, tabungan dan lain sebagainya, linknya jadi lebih simpel, nggak panjang seperti ini. Atau kalau rekan-rekan punya hosting, punya domain, contohnya G5, nah ini tinggal di embed saja atau iframe. Nanti rekan-rekan tinggal ini bisa diinstal juga di HP Android ya, seperti di Play Store, nanti tanpa harus punya akun Play Store, tinggal nanti rekan-rekan hampir sama ya, tinggal install, maka di HP akan tampil juga aplikasinya. Seperti itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.